Sampurasun para sadulur dimanapun Anda berada. J buar. Masih ketemu dengan Mr. Slebor yang paling selebor tentunya di channel Mr. Slebor. Para sadulur jangan ikutan selebor, cukup Mr. Slebor aja yang selebor. Jadi jangan begitu nonton tayangan Mr. Slebor langsung ikut selebor gitu kan. Tak lupa juga Mr. Slebor ucapkan nih selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang sedang menjalankannya. Semoga Anda mendapatkan kepahaman tentang puasa Anda itu sendiri. Nah, itu harapan Mr. Slebor. Jadi kita semua tahu ya kan, apa makna puasa yang sebenarnya. Tapi bahasan kali ini Mr. Slebor tidak akan membahas yang namanya puasa gitu. Iya kan? Karena ngeri-ngeri sedap. Nah, hari ini Mr. Slebor akan membahas yang namanya manusia, yang namanya manusia sejati. Ya, yang namanya manusia sejati. Menurut versi Mr. Slebor. Kalau ada pertentangan, kalau ada perbedaan, jangan dijadikan suatu pertikaian atau permusuhan. Anggap aja ini hanya sebagai konten hiburan. Itu para sadulur. Dan para sadulur Mr. Slebor berharap tentu selalu para sadulur dalam keadaan yang sehat, prima, dan diliputi oleh kebahagiaan hidup para sadulur. Jadi ketika nonton tayangan Mr. Slebor, para sadulur concern. Dan Mr. Slebor sarankan selalu bagi yang menonton tayangan Mr. Slebor ya kan, tonton sampai habis, jangan di skip agar informasinya sampai dengan selamat dulu. Iya, kalau di skip kan nanti ada yang terpotong, nanti khawatirnya tidak paham. Tapi balik lagi, ini hanya untuk sebagai referensi cara berpikir saja, jangan ditelan mentah-mentah. Jadi para sadulur boleh menganalisa lagi. Nanti yang lebih paham dari Mr. Slebor boleh komen di kolom komentar di bawah channel Mr. Slebor agar Mr. Slebor terpahamkan lagi. Karena Mr. Slebor juga masih bodoh, masih belajar. Bisa ngomong begini juga karena input dari teman-teman. Mr. Slebor ngomongnya begini deh, ini materinya begini deh. Oke siap, Mr. Slebor dengerin ya kan. Tadinya Mr. Slebor juga pusing-pusing ya kan. Ya udah sampaikan aja dulu gitu ya. Bahasan hari ini adalah yang disebut manusia sejati. Ya. Siapa sih manusia sejati itu ya kan? Banyak teori-teori yang mengatakan tentang bagaimana memanusiakan manusia yang benar-benar manusia. Ini masalahnya. Bagaimana kita memanusiakan manusia yang benar-benar manusia kalau kita sendiri belum jadi manusia? Kalau kita sendiri belum jadi manusia, ya nggak bakal ngerti memanusiakan manusia. Tapi kalau udah ngerti, maka kita akan mampu memanusiakan manusia yang sebenarnya. Karena hari ini sebenarnya beda-beda tipis. Bentuknya manusia, banyaknya isinya hewan. Gitu nggak? Iya, cuman tongkrongannya aja manusia, ya kan? Tapi kelakuannya binatang. Ya kan? Nah, yang manusia harus kelakuannya manusia, gitu nggak? Iya. Kalau manusia kelakuannya ini nggak bener ya itu binatang. Karena manusia ini adalah yang benar-benar manusia itu mampu sudah melakukan bersikap yang benar, atau benar itu karena ada aturan-aturan. Nah, mana sih yang disebut manusia sejati? Banyak teori-teori atau konsep-konsep, ya kan, konsep-konsep kehidupan, baik itu secara di alam semesta, ya kan, ataupun secara tertulis atau di buku-buku, misalkan seperti kitab-kitab suci. Di sana banyak konsep-konsep tentang siapa yang disebut manusia sejati atau manusia yang benar-benar manusia. Maka dialah yang mampu memanusiakan manusia sebenarnya. Ketika kita tidak paham
tentang sebuah konsep tentang manusia yang sebenarnya atau menjadi manusia yang sebenarnya, sebenarnya kita bukan benar-benar manusia. Kita cuman hewan yang berbentuk manusia kebenaran. Mr. Slebor nyindir, emang Mr. Slebor udah jadi manusia belum Mr. Slebor? Ya kan, masih centaur. Masih belajar menjadi manusia, ya kan? Maka yang nanti lebih paham dari Mr. Slebor, ajarkan ya. Nah, di konsep-konsep kehidupan, untuk tahu yang disebut namanya manusia sejati atau manusia yang sebenar-benarnya manusia, bukan cuman cangkangnya aja manusia, tapi semuanya harus manusia, itulah manusia yang benar-benar manusia. Banyak konsep-konsep di buku-buku, ya kan? Buku yang dikeluarin si A, buku yang dikeluarin si B, buku yang keluarin si C. Atau kita nih, bangsa kita dipengaruhi oleh sebuah buku yang sangat hebat, yaitu kitab suci. Ya kan? Kitab suci yang mana? Yang mana saja. Oh, yang mana saja? Iya, yang mana saja. Karena yang namanya kitab suci pasti mengajarkan untuk manusia menjadi benar. Dan ketika benar itu, itulah yang disebut manusia yang benar-benar manusia. Gitu. Gitu nggak perasaan dulu? Iya begitu. Kok begitu sih ngomongnya? Iya dong. Kita jangan pilih kasih. Membenarkan, misalkan kitab A, oh kitab ini yang paling benar, yang itu salah. Selama itu kitab Sang Pencipta, selama itu kitab dari Sang Pencipta kita, itu semuanya benar. Cuman tergantung cara diri kita memahami dari kitab-kitab itu tadi, ya kan? Karena kitab itu banyak menggunakan berbagai macam perumpamaan. Ketika perumpamaan itu kita telan mentah-mentah, maka nyasar kita nanti. Maka ada yang disebut mengkaji diri, ya kan? Atau kupas dong, ya kan? Jangan cuma makan cangkang. Karena yang kita perlu ini itu bukan cangkang, tapi isinya. Itu yang kita makan harus isi. Kalau makan cangkang, misalkan makan durian, kita makan cangkang kulit durian, iya tajamnya keras, hancurlah mulut kita. Tapi yang dimakan adalah isinya, gitu kan. Nah, konsep-konsep kehidupan itu sangat luar biasa dan tidak memihak sebetulnya. Kenapa tidak memihak? Maka mereka mengajarkan yang manusia sebenarnya adalah yang mengerti ajaran Sang Penciptanya. Gitu ya? Iya. Dengan ulangi, yang disebut manusia yang sejati atau manusia yang sebenar-benarnya manusia adalah yang mengerti dari aturan main Sang Penciptanya. Sang Pencipta kita semua, Sang Pencipta alam semesta ini. Kalau tidak mengerti aturan main dari Sang Pencipta alam semesta ini, dia bukan manusia, ya kan? Dia hanya kayak begitu Anda. Jadi yang disebut manusia adalah yang mengerti tentang ajaran Sang Pencipta alam semesta ini dengan benar. Ketika dia tidak paham dengan ajaran Sang Pencipta kita dengan benar, dia bukan manusia, dia hanya hewan atau hanya tumbuhan atau hanya benda-benda. Ecek-ecek. Gitu nggak? Setuju nggak? Amin kalau setuju. Yang nggak setuju juga nggak apa-apa, ya kan? Karena setuju dan tidak setuju itu sama saja. Karena adanya ocehan Mr. Slebor ini karena banyak yang tidak setuju. Kalau semuanya setuju berarti udah pada paham. Kalau udah pada paham ngapain ngoceh? Gitu ya? Iya. Nah, konsep-konsep kehidupan ini dulu akhirnya diterapkan oleh salah seorang tokoh hebat di bangsa kita. Ya, oleh salah seorang tokoh hebat bangsa kita. Siapakah dia?
Ayo siapa? Siapa? Nah itu dia tadi tuh ada yang jawab. Dan pasti semua tahu. Dia kan ada bunyi teng 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 teng, ada yang ronda. Ya kan? Sambil nunggu sahur, ada yang ronda gitu loh. Jadi jangan terganggu dengan teng-tengnya, gitu kan. Semoga terganggu dengan omongan Mr. Slebornya buat dipikirin lagi, ya kan. Jadi adanya konsep-konsep kehidupan ini, ya kan, yang mengenalkan si sang pencipta itu siapa, pencipta alam semesta itu siapa, dan akhirnya dia mengerti esensi dari kehidupan dia untuk apa, barulah itu manusia. Maka balik lagi, ya kan. Ada tokoh yang paling hebat, tokoh yang hebat, yang dihebatkan sampai detik ini, sampai dicari itu orang, ya kan, dengan sandi triple five. Oh sandinya 55, iya maksudnya seneng rokok 55 dulu, 555. Nah, dia menciptakan sebuah konsep dengan sahabat-sahabatnya untuk menjalani sebuah tatanan negara. Dan siapakah dia? Itu dia, Bapak proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno dan Bung Hatta. Iya kan, dibantu sama orang-orang yang ngerti di situ. Apa yang dia buat? Apa? Itu dia, Pancasila. Ya. Pancasila ini syarat dengan ajaran sang pencipta. Bila Anda paham, kalau Anda tidak paham, wah kasihan banget. Karena itu adalah dasar negara kita, ataukah negara kita adalah Pancasila. Maka pahami Pancasila itu dari sila pertama, dari sila kedua, dari sila ketiga, sila keempat, sila kelima itu apa. Ketika Anda paham di sana, Anda akan tahu bagaimana berlaku hidup Anda yang benar. Ketika Anda saja tidak paham dengan Pancasila, satu, Anda berarti bukan bangsa Indonesia, ya kan? Cuman kebetulan aja tinggal di sini, imigran. Karena kenapa? Pancasila aja kagak ngerti, ya kan? Ngerti lah semua. Nanti apa itu Pancasila, para sadul bisa nonton konten Mr. Slebor yang sebelum-sebelumnya itu, ya kan? Judulnya Satria Piningit Pengemban Tugas Pancasila, itu ada penjabarannya di sana, jadi boleh tonton, ya kan? Nah, Pancasila ini, ya kan, adalah memanusiakan manusia yang sebenarnya. Jadi dengan Pancasila saja Anda sudah bisa menjadi manusia yang benar-benar manusia. Makalah belajarlah Pancasila yang sebenar-benarnya agar Anda terpaham, ya kan? Jadi kalau misalkan secara kitabiah Anda nggak mau belajar Pancasila, apa yang dituangkan dalam pasal 1 sampai pasal 5 dengan benar, dengan cermat, maka Anda benar. Maka perilaku Anda tidak akan keluar atau menyimpang dari Pancasila itu sendiri. Baru Anda sah mengaku warga negara Indonesia. Baru Anda mengaku warga Nusantara. Baru Anda mengaku orang Pajajaran. Karena Pajajaran Anyar sudah berdiri dengan nama barunya, yaitu Indonesia. Jadi nggak usah repot lagi bikin Pajajaran Anyar, ngomongnya jadi kemana-mana, ya kan? Stop. Jadi yang mau menjadi manusia, belajarlah Pancasila. Dengan Anda mengerti apa itu Pancasila, ya kan? 1 sampai 5, maka akan Anda ketahui bagaimana di sana banyak konsep kehidupan, banyak aturan main, banyak kepahaman di sana, sehingga Anda akan berlaku dengan benar. Maka manusia yang sejati, ukuran kita sebagai bangsa Indonesia, ya kan, belajar Pancasila agar Anda menjadi manusia sejati, adalah manusia yang sebenar-benarnya manusia. Karena hari ini enggak sih, padahal
Ini ada lagi nih. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Tuh. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Jadi siapa aku? Aku pendukungmu. Nih kan, hari ini semua minta dukungan. Iya. Kalau semua minta dukungan, nggak sesuai sama lagu Garuda Pancasila tuh. Dukung aku, dukung aku, dukung aku. Lu kapan mau dukungnya? Dukung aku. Harusnya aku mendukungmu. Tetapi yang antiknya, ketika paham Mr. Slebor adalah aku mendukung para sadulur gitu kan. Tapi di diri para sadulur juga harus punya kepahaman yang sama. Jadi para sadulur pun mendukung Mr. Slebor. Jadi saling dukung namanya. Tapi kalau hanya dukung aku itu jangan pernah dipilih, itu orang-orang arogan. Kalau orang arogan bagaimana dia bisa memimpin negeri ini? Wong dia bukan manusia. Ya kan? Hanya wujudnya manusia, dalamnya pasti binatang. Nanti begitu dikasih kesempatan yang ada banyak tuh. Jadi tikus-tikus, ya kan? Tikus-tikus korupsi, berit nying-nying. Tahu berit nying-nying? Iya, karena bisa Slebor tinggal di daerah Jabar, jadi tersebal tuh berit nying-nying gitu, yang ngerogotin cek. Nah itu korupsi itu kayak begitu, ya kan? Kayak tikus yang suka menggerogoti. Makanya orang korupsi itu dibilangnya tikus-tikus. Maka tikus-tikus itu harus dimatiin. Dimatiin, harus ketemu kucing gitu. Ya kan? Harus ketemu yang buas. Jadi yang koruptor itu harus dibuasin gitu. Biar punya efek jerah. Nah hari ini koruptor udah kayak ngartis gitu. Artis itu keluar dari persidangan dijatuhin vonis, ya kan, 700 tahun ya. Begitu keluar ngelambain tangan, dadah ya kan, udah kayak ngartis begitu. Harusnya dia malu. Tapi itulah kesaktian bangsa Indonesia. Udah jadi koruptor masih pede dia, bang. Dadah. Kalau bisa salam tuh. Kalau kayak dulu zaman radio, salam buat si ini ya, salam buat si itu kalau perlu. Kepalang gila. Dia kemana lagi keluar? Balik lagi. Jadi manusia yang sejati itu adalah manusia yang mengerti Pancasila. Kalau Anda tidak mau paham dengan kitab suci Anda, belajarlah Pancasila. Karena sama saja di sana. Gitu. Om Mr. Slebor mah ngaco ngomongnya. Harus kitabiah, iya silahkan saja. Ya kan? Silahkan saja bebas. Yang penting bagaimana cara Anda mengetahui bagaimana hidup ini sebenarnya. Paling penting adalah tahu aturan main dari Sang Pencipta kita semua. Maka Anda akan selamat. Dan Andalah manusia sejati. Manusia yang benar-benar manusia. Bukan manusia yang wujudnya manusia, padahal dalamnya cuma cacing kalung. Gitu, tahu cacing kalung? Itu yang buat kosmetik biasanya tuh, buat obat panas. Jadi mungkin begitu aja ya Pak Rasa dulu ya. Jadi yang disebut manusia adalah yang mengerti ajaran dari Sang Penciptanya. Dan ketika mengerti dari ajaran Sang Penciptanya, maka hidupnya akan selaras dengan alam ini. Ya, tidak ada merusak-rusak gitu. Kalau dia tidak kenal Sang Penciptanya, itu kerjaannya merusak alam, merusak manusia, itu aja tuh. Dengan berbekal dasi, bus, jabatan, segala macam. Makanya penjahat itu sebenarnya kalau maling ayam di kampung, yang malingnya cuma 1, cuma 2, itu kelas receh. Tapi kelas receh, kalau ketangkap, digebukinnya habis banyak. Coba tuh kalau yang berdasi, makan duitnya, korupsinya miliaran, yang bisa dibeliin mungkin 2 kandang ayam. 2 kandang ayam yang besar. Ya, itu
begitu di penjara ya makannya enak, kasih AC, tengok sana sini gitu. Justru yang maling ayam biasa banyak babak belur, yang itu langsung belain pengacara itu. Kadang-kadang kayak begitu lah, aneh-aneh. Maka ayo kita sadar diri ya, dan jangan tanyakan lu manusia apa bukan, tapi tanyakan diri kita sudah menjadi manusia yang sejati apa belum. Kalau belum, ayo balik kembali belajar ajaran pencipta alam semesta dengan maka kita akan selaras dengan alam gitu. Para sadulur, gitu aja. Bali ya, kalau para sadulur senang dengan tayangan Mr. Lebar, para sadulur bisa berlangganan tuh dengan subscribe itu berlangganan dan itu gratis. Terus pijit tombol notifikasinya atau loncengnya biar ketika tayangan Mr. Lebar upload, para sadulur langsung bisa klik, bisa like. Terus para sadulur juga kalau misalkan tayangan Mr. Lebar, ocehan Mr. Lebar ini bermanfaat, para sadulur boleh share kemana-mana, saudara Anda, ke teman Anda, ke siapapun silahkan di-share. Oke ya, agar kita sama-sama terpahamkan, ya kan? Itu aja para sadulur. Yang lebih paham dari Mr. Lebar ditunggu kontak ocehannya di kolom channel Mr. Lebar. Ya kan? Karena kebenaran hanya milik sang pencipta kita semua. Kesalahan dan kebodohan tentunya ada pada diri Mr. Lebar yang tetap harus belajar. Baik para sadulur, Mr. Lebar pamit mundur. Sampurasun.